Sahabat jiwa, pernahkah kau bertanya, mengapa ada amalan yang justru semakin dahsyat kekuatannya saat tak ada satupun mata yang memandang? Mengapa di tengah sunyi dan senyapnya perbuatanmu justru saat itulah keajaiban dari langit diundang turun? Mari kita kupas bersama, sebuah rahasia agung, sebuah logika ilahi di balik tirai ketersembunyian. Inilah, mengapa amal tersembunyi mengundang keajaiban. Sadarkah kamu bahwa keajaiban seringkali datang saat kau tak dilihat siapa-siapa? Saat tangan kananmu memberi, tangan kirimu bahkan tak mengetahuinya. Inilah sebuah perniagaan paling rahasia dan paling menguntungkan dengan Sang Pencipta. Secara logika sederhana, perbuatan yang dilakukan terang-terangan berpotensi untuk memotivasi orang lain. Namun mari kita selami lebih dalam, sahabat jiwa. Amal yang tersembunyi memiliki logika keajaibannya sendiri. Ketika engkau memilih untuk merahasiakan kebaikanmu, engkau sedang memurnikan niatmu semata-mata hanya untuknya. Tidak ada lagi panggung sandiwara. Tidak ada lagi harapan akan pujian atau pengakuan dari manusia. Yang ada hanyalah engkau dan Allah. Inilah puncak keikhlasan yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah, lalu ia menyembunyikan sedekahnya, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis ini bukan sekadar kiasan, melainkan sebuah penegasan betapa tingginya nilai dari sebuah amalan yang dirahasiakan. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa menyembunyikan amal, terutama kepada yang membutuhkan, memiliki keutamaan yang lebih tinggi di sisinya, mengundang keajaiban saat tak terlihat. Lalu bagaimana cara kerja logika keajaiban ini? Saat amalmu tersembunyi, kau sedang berperang melawan godaan riya, pamer, dan sum'ah, ingin didengar. Niat yang murni dan tulus inilah yang menjadi energi dahsyat, yang membuat doamu lebih mudah diijabah, dan pertolongan Allah datang dari arah yang tak terduga. Anggaplah ini sebagai sebuah transaksi eksklusif antara dirimu dengan Sang Maha Kaya. Ketika tidak ada pihak ketiga, manusia, yang terlibat, maka balasannya pun menjadi tak terbatas, melampaui logika matematika manusia. Harta yang kau keluarkan secara sembunyi-sembunyi, secara matematis memang berkurang, namun secara ilahiyah, ia akan kembali berlipat ganda dalam bentuk yang seringkali tak kau sadari. Kesehatan, ketenangan jiwa, keselamatan dari musibah, dan kebahagiaan. Memadamkan murka Allah. Sebuah hadis menyebutkan, sesungguhnya sedekah dengan tersembunyi memadamkan kemarahan Allah. Bayangkan sebuah perbuatan sunyi yang kau lakukan mampu menjadi perisai dari murkanya. Betapa agungnya rahasia ini. Sahabat jiwa, mari kita mulai mempraktikkan keajaiban ini. Tidak perlu menunggu kaya raya untuk bisa beramal sembunyi. Mulailah dari hal-hal kecil. Doa di tengah malam untuk sahabatmu. Saat sahabatmu terlelap, panjatkan doa tulus untuknya tanpa ia ketahui. Para malaikat akan mengaminkan doamu dan mendoakan hal yang sama untukmu. Sedekah subuh yang rahasia. Sebelum memulai aktivitas, selipkan sedikit rezekimu ke dalam kotak amal masjid terdekat, atau transfer ke rekening lembaga sosial tanpa perlu mengumumkannya. Biarlah itu menjadi rahasiamu dengannya. Menyingkirkan duri di jalan. Sebuah tindakan sederhana yang kau lakukan saat tak ada orang yang melihat, dengan niat semata-mata karena Allah, bisa bernilai sangat besar di sisinya. Membantu tanpa identitas. Banyak kisah nyata tentang orang-orang yang bangkit dari keterpurukan setelah mereka bersedekah dengan ikhlas. Ada yang usahanya hancur, lalu kembali bangkit. Ada pula yang menyedekahkan emasnya dan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar nilainya. Kuncinya adalah keikhlasan yang seringkali lebih mudah dicapai saat amal itu tersembunyi. Ingatlah nasihat para ulama terdahulu. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Karena di dalam ketersembunyian itulah, kau sedang menenun takdir keajaibanmu sendiri. Sebuah mahakarya antara kau dan Rabbmu. Dan benang utama, dalam tenunan keajaiban itu, sahabat jiwa,
adalah pemurnian. Pemurnian niat dari segala sesuatu selain Allah. Amal yang tersembunyi adalah musuh terbesar bagi egomu, namun sahabat terbaik bagi jiwamu. Egomu akan menjerit, di mana pengakuannya, di mana pujiannya. Namun jiwamu akan berbisik, cukuplah Allah sebagai saksi. Setiap kali kau berhasil menyembunyikan satu kebaikan, kau sedang memenangkan satu pertempuran melawan ria. Kau sedang melatih jiwa untuk tidak lagi haus akan validasi manusia, karena ia telah menemukan kepuasan dalam pandangan Tuhannya. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, menjadikan Allah sebagai peminjam. Pahamilah ini dari sudut pandang yang lebih agung. Saat engkau beramal secara sembunyi, kau sedang melakukan transaksi paling premium. Kau tidak lagi berurusan dengan manusia, kau sedang menjadikan Allah sebagai peminjam atas kebaikanmu. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Bayangkan sahabat jiwa, adakah peminjam yang lebih kaya dan lebih menepati janji daripada Allah? Balasan dari manusia bisa berupa ucapan terima kasih, mungkin sebuah penghargaan, atau sedikit popularitas. Namun balasan dari Allah datang dalam bentuk keajaiban. Ia datang dalam wujud ketenangan yang tak bisa dibeli, jalan keluar dari masalah yang buntu, rezeki dari pintu yang tak pernah kau duga sebelumnya. Logika di balik getaran keikhlasan. Pahamilah ini sebagai sebuah frekuensi. Keikhlasanmu yang total saat beramal sembunyi adalah sinyal paling jernih, frekuensi paling tinggi yang kau pancarkan ke langit. Amal yang terlihat masih mungkin tercampur oleh noise atau gangguan berupa harapan dilihat orang, keinginan dipuji, atau sekadar menjaga citra diri. Namun amal dalam sunyi, getarannya murni. Getaran inilah yang langsung direspons oleh semesta atas perintahnya. Ini bukan lagi soal matematika dunia di mana 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini adalah matematika langit, di mana satu keikhlasanmu bisa dibalas dengan 700 kali lipat, bahkan lebih, sesuai dengan kehendaknya. Ada banyak kisah nyata tentang keajaiban sedekah yang datang tanpa diduga. Bayangkan seorang kepala keluarga yang sedang diuji dengan sempitnya rezeki. Di sakunya hanya tersisa sedikit uang untuk makan hari itu. Namun di jalan ia melihat seseorang yang lebih papa, lebih lapar. Dalam keheningan, tanpa ada yang tahu, ia berikan sisa uangnya itu. Secara logika manusia, ia baru saja menjerumuskan keluarganya pada kelaparan. Namun dengan logika ilahi, ia baru saja mengetuk pintu keajaiban. Tak lama berselang, datanglah pertolongan yang nilainya berkali-kali lipat dari apa yang ia berikan. Mungkin melalui proyek pekerjaan yang tiba-tiba disetujui, atau bantuan dari kerabat yang lama tak bersua. Kisah-kisah seperti ini bukanlah dongeng, sahabat jiwa. Itu adalah manifestasi dari sebuah kaidah agung yang disebut sunatullah. Balasan selalu setimpal dengan perbuatan. Ketika perbuatanmu engkau sembunyikan demi Allah, maka Allah akan membalasnya dengan caranya yang juga penuh rahasia dan kejutan. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal yang kau rahasiakan. Di timbangan Allah nilainya bukan ditentukan oleh besar kecilnya di mata manusia, tetapi oleh beratnya kadar keikhlasan yang menyertainya. Sebuah kebaikan kecil yang tersembunyi bisa jadi lebih berat timbangannya daripada gunung emas yang diinfakkan dengan ria. Maka mari kita lihat lebih dalam lagi, sahabat jiwa. Amal tersembunyi bukan hanya soal menambah berat timbangan kebaikanmu di akhirat kelak. Ia adalah perisai gaib yang kau bangun di dunia ini. Setiap kali engkau melakukan satu kebaikan dalam sunyi, kau sedang meletakkan satu lapis baja surgawi di sekeliling hidupmu. Musibah yang seharusnya datang, bisa jadi berbelok arah. Kesulitan yang seharusnya menjeratmu, tiba-tiba menemukan jalan keluar. Anakmu yang sakit, mendadak pulih. Urusan yang pelik, tiba-tiba menjadi lancar. Bukan karena kebetulan, tapi karena ada benteng yang tak terlihat mata, yang dibangun dari tumpukan amal-amal rahasiamu, yang memadamkan murka Allah. Kau terlindungi oleh perbuatan yang bahkan kau sendiri mungkin sudah lupa pernah melakukannya. Rekening rahasia antara kau dan Tuhanmu.
Pikirkan ini sahabat jiwa. Anggaplah ini sebagai rekening surgawi pribadimu. Sebuah rekening rahasia yang hanya kau dan Allah yang tahu kata sandinya. Setiap sedekah yang kau sembunyikan, setiap doa tulus untuk orang lain di kegelapan malam, setiap pertolongan kecil yang tak kau ceritakan pada siapapun, adalah setoran deposit ke dalam rekening itu. Dan bunganya? Bunganya bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk kun fayakun, keajaiban yang terjadi begitu saja. Ketenangan jiwa saat dunia sedang bergejolak, kesehatan yang prima di saat yang lain tumbang, pertemuan dengan orang-orang baik yang membantumu tanpa pamrih. Itulah dividen dari langit yang dicairkan langsung ke dalam kehidupanmu, seringkali tepat pada saat kau paling membutuhkannya. Semakin banyak deposit rahasiamu, semakin besar pula saldo kepercayaan Allah padamu. Engkau menjadi hamba yang tidak banyak menuntut, tetapi banyak berbuat. Dan bagi hamba yang seperti ini, Allah akan memberinya tanpa ia perlu meminta. Manisnya memiliki rahasia bersama Tuhan. Lebih dari itu sahabat jiwa, praktik ini akan mengubahmu dari dalam. Kau akan mulai merasakan sebuah kelezatan yang unik, manisnya memiliki rahasia bersama Tuhanmu. Saat orang lain sibuk memamerkan pencapaiannya di media sosial, kau tersenyum dalam hati, karena kau punya proyek rahasia yang jauh lebih besar dan lebih intim bersama Sang Penguasa Semesta. Hubunganmu dengannya menjadi begitu personal. Bukan lagi hubungan antara hamba dengan Tuhan yang jauh, melainkan hubungan seorang sahabat kepercayaan dengan sahabat terbaiknya. Engkau membisikkan kebaikanmu hanya kepadanya, dan dia membalasnya dengan keajaiban yang menjadi rahasia antara kau dengannya. Inilah puncak dari sebuah hubungan spiritual, di mana validasi dari seluruh isi dunia tidak lagi berarti apa-apa dibandingkan satu pandangan ridha darinya. Inilah esensinya. Amal yang tersembunyi mengundang keajaiban karena ia memindahkan fokusmu dari dunia kepadanya. Ia melepaskan ketergantunganmu pada makhluk dan mengikatkan hatimu sepenuhnya pada Sang Khalik. Dengan melakukan ini, kau tidak hanya sedang meminta keajaiban, kau sedang menjadi pribadi yang pantas untuk menerimanya. Maka dari itu, sahabat jiwa, sadarilah sebuah pertentangan agung di zaman ini. Dunia modern, dengan segala panggung digitalnya, seolah mengajarkan kita sebuah kredo, jika tidak diposting maka tidak terjadi. Eksistensi diukur dari seberapa banyak mata yang melihat, seberapa banyak hati yang menyukai. Kita didorong untuk membangun citra diri, untuk memamerkan setiap pencapaian, bahkan setiap kebaikan kecil sekalipun. Namun jalan spiritual yang diajarkan oleh para nabi dan orang-orang bijak, justru menuntun ke arah yang sebaliknya, ke sebuah jalan sunyi. Jalan di mana nilai sebuah perbuatan justru mencapai puncaknya saat ia lepas dari radar penglihatan manusia. Inilah paradoksnya. Saat kau berusaha keras untuk terlihat, kau hanya mendapatkan pengakuan fana. Namun saat kau berani untuk tidak terlihat, kau mendapatkan perhatian dari Dia yang Maha Melihat. Memindahkan pusat gravitasi spiritualmu. Amal yang kau sembunyikan, sahabat jiwa, sedang melakukan sesuatu yang sangat fundamental di dalam dirimu. Ia sedang memindahkan pusat gravitasimu. Selama ini, mungkin tanpa kau sadari, pusat gravitasimu berada pada validasi manusia. Engkau merasa berharga saat dipuji, merasa jatuh saat dikritik. Jiwamu terombang-ambing oleh penilaian makhluk yang selalu berubah-ubah. Engkau menjadi rapuh. Tetapi setiap kali kau memilih untuk merahasiakan satu kebaikan, kau sedang menarik pusat gravitasimu sedikit demi sedikit, menjauh dari hiruk-pikuk penilaian manusia, dan mendekat ke satu titik yang absolut dan tak tergoyahkan, pandangan Allah. Kau sedang melatih jiwamu untuk berkata, penilaian mereka tidak lagi menjadi poros hidupku, cukuplah penilaiannya sebagai sumber kekuatanku. Ketika pusat gravitasimu telah sepenuhnya berporos pada Allah, kau akan menjadi pribadi yang kokoh. Kau tidak akan goyah oleh cacian, dan tidak akan terbang oleh pujian. Kau berjalan di muka bumi dengan ketenangan seorang hamba yang tahu bahwa ia selalu berada dalam pengawasan Tuannya yang Maha Pengasih. Saat keajaiban tak lagi dikejar tapi mendatangi. Dan disinilah logika keajaiban itu mencapai puncaknya. Seseorang yang pusat gravitasinya adalah Allah tidak lagi sibuk mengejar keajaiban.
Ia tidak lagi panik berdoa meminta pertolongan dengan napas yang terengah-engah. Mengapa? Karena ia telah menjadi magnet bagi keajaiban itu sendiri. Dirimu yang tenang, hatimu yang bersandar penuh dan jiwamu yang kokoh adalah wadah yang paling siap untuk menerima curahan rahmatnya. Semesta, atas perintahnya, akan berkonspirasi untuk membantumu. Pertolongan tidak lagi perlu kau cari dengan susah payah. Ia akan mendatangimu. Pintu-pintu rezeki tidak perlu kau gedor dengan keras. Ia akan terbuka untukmu. Karena Allah tahu, apapun yang Dia titipkan padamu, baik itu harta, ilmu maupun kesempatan, tidak akan membuatmu sombong, sebab hatimu tidak lagi terikat pada dunia. Kau akan merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa. Bebas dari belenggu ekspektasi, bebas dari rasa cemas akan masa depan. Karena kau tahu, kau memiliki sebuah rekening rahasia yang saldonya terus bertambah, dikelola langsung oleh Sang Pemilik segala perbendaharaan langit dan bumi. Kau tidak lagi mencari keajaiban di luar, karena kau mulai menyadari bahwa perubahan terbesar, keajaiban paling hakiki, sedang terjadi di dalam dirimu sendiri. Maka dengarkanlah ini baik-baik, sahabat jiwa. Saat kau berhasil memindahkan pusat gravitasimu, kau tidak hanya mengubah dirimu, kau sedang mengubah caramu berinteraksi dengan takdir. Kau mulai menari bersama irama semesta yang diatur olehnya, bukan lagi melawan arusnya. Semesta menjadi gema dari niatmu yang sunyi. Ketahuilah, saat jiwamu telah menjadi magnet, maka semesta pun menjadi gema. Gema dari niatmu yang paling sunyi. Kebaikan yang kau tanam dalam senyap akan bergema menjadi solusi-solusi yang terang benderang dalam hidupmu. Bisikan doamu di kegelapan malam akan bergema menjadi tepuk tangan keberhasilan di siang hari. Inilah logika ilahi yang melampaui fisika. Energimu yang murni, yang terfokus hanya padanya, menciptakan sebuah riak di alam semesta. Riak ini akan kembali kepadamu membawa apa yang kau butuhkan, bukan selalu apa yang kau inginkan. Terkadang ia datang dalam wujud ilham yang tiba-tiba muncul di benakmu untuk menyelesaikan masalah. Terkadang ia hadir dalam wujud seseorang yang datang menawarkan bantuan tepat saat kau merasa buntu. Orang-orang menyebutnya kebetulan. Tapi kau yang memahami rahasia ini, tahu bahwa itu adalah jejak ilahi. Itu adalah jawaban yang dikirim langsung dari langit. Belajar membaca bahasa keajaiban. Maka, mulailah belajar bahasa baru. Bahasa keajaiban yang tidak selalu berteriak, namun seringkali berbisik. Keajaiban itu bukan hanya tentang sembuh dari penyakit parah atau selamat dari kecelakaan maut. Keajaiban juga adalah saat hatimu tiba-tiba merasa damai di tengah badai masalah. Saat kau menemukan tempat parkir kosong tepat di depan tujuanmu di saat yang paling genting. Saat kata-kata yang tepat mengalir dari lisanmu untuk menenangkan hati seseorang yang sedang gundah. Saat anakmu yang rewel tiba-tiba terdiam dan tersenyum kepadamu. Saat sebuah firasat mencegahmu pergi ke suatu tempat, dan kau baru tahu di sana ada bahaya. Jangan remehkan keajaiban-keajaiban kecil ini. Itu semua adalah surat cinta dari Allah. Itu adalah caranya untuk memberitahumu, aku melihat amal rahasiamu. Aku mendengar bisikan hatimu. Dan ini adalah balasanku. Semakin sering kau beramal dalam sunyi, semakin tajam pula kemampuanmu untuk membaca dan merasakan balasan-balasan halus ini. Hidupmu akan terasa penuh dialog dengannya. Ujian terakhir, merahasiakan balasannya. Dan disinilah ujian terakhir dari sebuah amal tersembunyi, sebuah level yang lebih tinggi dari sekadar merahasiakan perbuatan, yaitu, mampukah kau merahasiakan balasannya? Saat keajaiban itu datang, saat pertolongan itu tiba, egomu akan kembali berbisik. Ceritakan pada dunia, hubungkan titik-titiknya, katakan bahwa ini pasti karena sedekah rahasiaku minggu lalu. Inilah jebakan pamungkas, sahabat jiwa. Sebab jika kau menceritakannya, kau berisiko merusak kemurnian dari amal pertamamu. Kau seolah sedang menarik kembali setoran deposit yang sudah kau simpan rapat-rapat di rekening surgawimu. Mampukah kau menerima keajaiban itu, lalu hanya tersenyum dan berbisik dalam hati, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Biarlah ini menjadi rahasia kita berdua. Jika kau bisa melakukannya, kau telah menyempurnakan lingkarannya.
Kau telah mengunci rapat-rapat peti hartamu, baik amalannya maupun ganjarannya, dari pandangan dunia. Dan pada saat itulah, kau akan merasakan sebuah kelezatan iman yang tak akan pernah bisa dibeli dengan apapun. Kau telah mencapai level di mana kau tidak hanya beramal karenanya, tetapi kau juga bersyukur hanya untuknya. Maka inilah rangkuman perjalanan kita, sahabat jiwa. Inilah penutup dari sebuah rahasia yang telah terbuka. Amal yang tersembunyi bukanlah sekadar tentang menyembunyikan perbuatan baik. Ia adalah sebuah disiplin spiritual tertinggi untuk memurnikan niat, untuk mengikis habis ego dan riya, hingga yang tersisa hanyalah engkau dan dia. Ia adalah caramu memindahkan pusat gravitasimu, dari yang tadinya rapuh karena bersandar pada penilaian manusia, menjadi kokoh tak tergoyahkan karena berporos hanya pada pandangan Allah. Di jalan sunyi ini kau berhenti menjadi pemburu keajaiban, dan dirimu sendiri menjelma menjadi magnet bagi pertolongannya. Setiap kebaikan rahasia adalah setoran ke dalam rekening surgawimu, yang bunganya akan cair dalam bentuk ketenangan, kemudahan, dan jalan keluar yang datang dari arah tak terduga. Semesta atas perintahnya akan menjadi gema dari niatmu yang paling murni. Maka mulailah menenun mahakaryamu dalam senyap. Jangan remehkan satu kebaikan kecil pun yang kau rahasiakan, karena nilainya di sisi Allah bisa melampaui gunung emas yang dipamerkan. Dan saat balasannya datang, dekaplah ia sebagai rahasia keduamu bersamanya, karena di puncak keikhlasan. Saat tak ada satupun mata yang memandangmu, saat tak ada satupun telinga yang mendengarmu, ketahuilah, saat itulah pandangan dan perhatian Allah tertuju sepenuhnya padamu. Jika percakapan kita kali ini beresonansi dengan jiwamu, sahabat jiwa, tunjukkan dukunganmu. Tekan tombol suka sebagai tanda kau merasakan getaran kebenaran dalam percakapan ini. Bagikan video ini, sebarkan cahayanya kepada sahabat-sahabat lain yang mungkin sedang membutuhkan pengingat bahwa kebaikan mereka dalam sunyi tidak pernah sia-sia dan selalu dilihat olehnya. Dan aku ingin mendengar ceritamu. Tulis di kolom komentar, pernahkah kau mengalami keajaiban kecil, sebuah pertolongan tak terduga, setelah melakukan sebuah kebaikan yang kau rahasiakan? Mari kita saling menguatkan dan berbagi inspirasi di bawah, tanpa perlu mengungkap detail amalmu. Cukup bagikan keajaibannya. Bagi yang baru menemukan rumah ini, dan merasa terpanggil untuk terus berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini, pastikan kau menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena perjalanan kita untuk mengupas rahasia-rahasia langit belum berakhir. Sampai jumpa di persimpangan takdir berikutnya. Tetaplah menjadi cahaya, bahkan saat tak ada satupun mata yang memandang.